berbagi informasi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pembuatan tabel dan daftar tabel, serta gambar dan daftar gambar secara otomatis. Baiklah, kita buka kembali pada lembar kerja yang telah kita susun pada video sebelumnya. Sebagai contoh, kita akan membuat tabel pada bab 3 di definisi operasional. Silahkan diklik ya di sini di arah navigasi, lalu kita enter saja, kita pilih yang normal, lalu insert, kemudian tabel, 1, nomor, variabel, definisi operasional, cara ukur, alat ukur, hasil ukur, dan skala. Kemudian ke bawah, oke, ya. Kita sesuaikan judulnya ya. Nomor, kemudian variabel penelitian, kemudian definisi operasional, kemudian cara ukur, kemudian alat ukur, hasil ukur, dan skala pengukuran. Oke, nah di sini kita blok, lalu kemudian pilih layout, kita pilih tengah ya. Nah, tengah, kemudian bisa kita bold. Nah, oke. Nah, dalam penulisan definisi operasional, biasanya definisi operasional ini panjang ya. Nah, apabila tabel tersebut melebihi 1 halaman, gitu ya, misalnya seperti ini, dan melewati 1 halaman, maka halaman berikutnya ini tidak ada judul tabelnya. Nah, jangan khawatir, kita bisa membuat judul tabel menjadi otomatis ya di halaman selanjutnya dengan cara kita blok ya judul tabelnya, lalu klik layout, sebentar ya, klik layout, kemudian klik repeat header row. Nah, otomatis di halaman berikutnya tabel tersebut mempunyai judul tabel. Di sini, kemudian biasanya juga pada bab 4 gitu ya, kita akan banyak membuat tabel pada hasil penelitian. Nah, di sini kita akan membuat hasil penelitian, misalnya variabel, jumlah N, dan persentase. Oke. Misalnya di sini adalah variabel, kemudian jumlah N, dan di sini adalah persentase. Oke. Kita pilih ini, lalu kita bold ya. Oke. Nah, pada hasil penelitian biasanya format tabelnya tidak seperti ini, namun kanan kirinya itu hilang. Nah, kita bisa blok ini ya. Kemudian klik kanan, kita blok, nah ya. Kemudian kita boleh
Oke, di sini gini blok, kemudian bisa pilih di sini ya, para blok home gitu ya. Kita pilih di sini juga bisa. Kemudian bisa dibuat kanan kirinya tidak ada. Oke, nah seperti ini. Seperti ini ya. Pada bab 3 lazimnya penulisannya seperti ini. Misalnya di sini adalah pengetahuan, misalnya atau gini variabel usia misalnya 6 sampai 12 tahun. Usia misalnya gitu ya. 12 sampai 13 tahun. Nah, ini kita enter. Oke, yang ini misalnya 19 sampai 24 tahun misalnya. Nah, ini kalau misalnya terlalu sempit nanti ada bisa klik di sini. Oke, kita bisa pilih paragraf ya, paragrafnya mungkin misalnya double, nah jadi agak lebar gitu ya. Oke, bisa jumlah n-nya misalnya ini terlalu ke atas, bisa klik layout, klik tengah gitu ya. Nah, tengah di sini. Tengah-tengah. Nah, ini kita sesuaikan misalnya. Nah, ini tuh 1,2. Oke ya. Nah, jumlahnya misalnya 8 gitu ya. Lalu ini ada totalnya ya, kita tambahkan lagi. Set ke bawah. Misalnya total. Ini kita bold. Biasanya untuk ini nggak sampai spasi 2 ya. Kita pilih spasinya 1,5. Nah, seperti ini ya. Itu ada caranya. Oke. Nah, ya. Sekarang saatnya adalah memberi judul tabel. Nah, sebagai contoh di sini adalah bab 3 gitu ya. Misalnya saya buat pengantar dulu di sini. Berikut merupakan definisi operasi. Saya tabel berikut menjelaskan definisi operasional dari variabel penelitian yang judul misalnya. Oke, nah ini kita sesuaikan. Misalnya, ya. Nah, untuk tabel sendiri kita akan buat otomatis dengan mengklik reference, kemudian insert caption. Nah, untuk tabel sendiri karena tabel ini berada di bab 3 ya. Nah, di sini tidak ada bab 3, maka kita bisa klik new label, ketik tabel 3 titik. Kita aplikasikan. Oke. Nah, sini ya. Di sini kita pilih sana ya. Nah, untuk tabel sendiri kita akan buat otomatis dengan mengklik reference, kemudian insert caption. Nah, untuk tabel sendiri karena tabel ini berada di bab 3 ya. Nah, di sini tidak ada bab 3, maka kita bisa klik new label.
Nah, ini kita sesuaikan. Sana, ya. Nah, untuk tabel sendiri, kita akan buat otomatis dengan mengklik reference, kemudian insert caption. Nah, untuk tabel sendiri, karena tabel ini berada di bab 3 ya. Nah, di sini tidak ada bab 3, maka kita bisa klik new label, ketik tabel 3 titik. Nah, kita oke-kan. Oke. Nah, sini ya. Di sini kita pilih normal, pilih tengah. Oke, kita tulis definisi operasional. Oke, penelitian. Ya. Kemudian kita buat juga di sini ya judul tabelnya. Oke, dulu lagi. Oke, kita ini tergeser ya. Oke, nah di sini kita buat sama halnya tadi, reference, insert caption. Karena ini di bab 4, maka kita pilih tabel 4. Nah, karena saya sudah ada, kita oke. Nah, misalnya ini, pilih normal, taruh tengah misalnya. Nah, ini kita perhatikan ya, ada kurang titik di sini. Maka kita bisa sesuaikan referensinya ini tabel. Nah, ini kita bisa hapus ya. Delete label. Oke, kita new label lagi. Tabel 4 titik. Titiknya jangan ketinggalan. Oke, kita oke. Kita hapus. Kita home. Nah, klik normal. Taruh tengah ya. Oke. Tabel titik 4 misalnya gini. Variabel misalnya gini. Distribusi variabel usia responden. Nah, ini karena sarankan untuk huruf kapitalnya, huruf awalnya kapital, kita bisa pakai pilih ini, lalu pilih yang ini di menu home. Nah, oke. Nah, ini adalah untuk memberikan judul tabel. Sekarang, apabila kita ingin memberikan judul pada gambar, nah sama persis halnya seperti judul tabel. Kita contohkan misalnya di kerangka teori di bab 2 ya. Kita klik saja di sini, kerangka teori, oke. Kita insert picture misalnya. Kemudian kita contoh kerangka konsep, kita masukkan di sini ya. Kita taruh tengah ya. Lalu di bawahnya, karena judul gambar itu harusnya di bawah ya. Kita pilih reference, kemudian insert caption. Pilihnya di sini labelnya adalah gambar. Ini bab berapa? Gambarnya di bab 2. Maka pilih bab 2, kebetulan punya saya sudah ada labelnya. Saya oke-kan. Oke, coba lagi. Nah, harusnya ada. Nah, ini di home. Oke, kita judul adalah kerangka konsep kesediaan lakukan vaksin COVID-19. Oke. Kita klik saja di sini. Misalnya di sini ya. Kita taruh tengah ya. Lalu di bawahnya, karena judul gambar itu harusnya di bawah ya. Kita pilih reference, kemudian insert caption. Pilihnya di sini labelnya adalah gambar. Ini bab berapa? Gambarnya di bab 2. Maka pilih bab 2, kebetulan punya saya sudah ada labelnya. Saya oke-kan.
Oke, coba lagi. Nah, harusnya ada. Nah, ini di home. Oke, kita judul adalah kerangka konsep kesediaan cakupan vaksin COVID-19. Oke, saya pilih sini, kemudian capitalize. Nah, kita taruh di tengah ya. Nah, oke, bisa melakukan. Oke, kemudian saya ingin membuat gambar di bab 3 misalnya ya, di tahapan penelitian. Sama, kita insert picture, kemudian contohnya misalnya pilih gambar saya misalnya, nah ini tahapan sistematik. Oke, nah ini saya taruh tengah karena ini di bab 3 gitu ya. Kita bisa reference, insert caption, kita pilih gambar titik 3, kita oke, normal, taruh tengah, kemudian tahapan systematic review. Oke. Nah, sudah ya. Oke, bagaimana kemudian cara membuat daftar tabel gitu ya secara otomatis. Nah, sama, hampir sama dengan daftar isi karena tadi sudah kita definisikan judulnya melalui tabel reference, maka kita tinggal klik reference lalu insert table of figure. Coba kita lihat gambar captionnya yang pertama adalah tadi daftar gambarnya ada di 2 titik. Gambar 2 ya, bab 2 ya. Gambar bab 2 apakah ada? Klik, oh ada ternyata ya. Oke, kemudian oh ini ada yang lebih nih. Ini ada yang lebih, kita bisa cek. Kita lihat di bab 2. Kerangka teori. Apakah ada lebihan di sini yang tidak terlihat? Nah, ini kan ada kelihatan. Nah, yang memang tidak pas. Kemudian kita kembali ke daftar tabel. Nah, ini kita update ya. Kita update tabel. Entire tabel. Nah, otomatis. Kemudian tadi ada berikutnya insert caption juga. Coba kita di bab tadi di bab 3 rasanya ya. Di bab 3 berarti gambar 3. Kita okekan saja. Nah, oh tidak ada. Oke. Atau misalnya di ya harusnya ada ya tadi. Di tahapan penelitian kita lihat. Oke, ada tabel, kemudian tahapan. Nah, ada satu ya harusnya. Kita lihat di insert caption. Cancel ya, cancel. Daftar. Oh, maaf ya, ini daftar tabel ya. Kita ganti dulu ya untuk daftar tabel. Bisa insert, pilih di sini adalah tabel. Tabel titik 3. Oke, sudah ada operasional. Nah, ini ada kelebihan ya.
kita bisa lihat di definisi operasional. Nah, ini kelebihan pengetikan ini kan ketahuan. Nah, ini. Oke, kita hapus. Oke. Kita lihat daftar tabel ya. Terus kemudian di bab 4 juga ada ya, di hasil tadi. Kita insert. Pilih tabel 4. Oke. Cancel ya di bawah. Insert tabel 4. Oh, jangan ya. Kita back lagi. Oke. Insert. Kita enter lagi. Coba insert tabel 4. Oke. Oke, kita buat sini tabel 3. Nah, ya. Keluar ya. Nah, ini coba kita lihat di tabel 4. Di hasil dan pembahasan. Oke. Nah, kita sesuaikan. Ini harusnya otomatis ya. Nah, kita bisa oke. Nah, lalu kita buat ini hapus ya. Lalu baru kita buat daftar gambar. Kita cek lagi. Ini heading 3 dihapus. Taruh tengah ya. Oke. Kita enter. Kemudian reference sama ya. Daftar gambar 3. Oh, enggak ada ya. Tidak ada. Insert tabel. Yang adanya di daftar gambar tadi di bab 2. Oke. Oke, bab 2 ada. Lalu kita insert lagi di bab 3 seperti ini tadi ya. Kita kasih. Nah, otomatis ya. Otomatis dia akan keluar. Dan kita ini cek lagi yang ini. Set tabel of figure, tabel 4. Nah, udah otomatis ya. Tarik sedikit. Harusnya nah, single. Nah, ya. Nah, di sini juga. Nah, jadi demikian cara pembuatan tabel dan daftar tabel serta gambar dan daftar gambar pada penulisan karya tulis ilmiah.